Saudara-saudara, kita kembali ketemu di Bina Jemaat dan hari ini kita masih tetap di edisi Paskah. Kita memasuki segmen yang ketiga dari penjelasan tentang rangkaian acara Paskah, dan untuk sesi yang ketiga dan selanjutnya ini kita ada subtema karya Agung Kristus dari Kamis Putih hingga Paskah. Dari judulnya kita sudah dapat mengetahui bahwa kita akan membahas lebih dalam tentang Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kalau Anda sudah memeluk agama Kristen, iman Kristen selama bertahun-tahun, maka Anda akan mengalami rangkaian-rangkaian acara ini juga mungkin sesuai dengan berapa tahun Anda memeluk iman Kristen. Tapi kiranya dari Bina Jemaat ini kita bisa disegarkan kembali mengenai makna tiap-tiap rangkaian acara Paskah ini. Sehingga ketika tahun demi tahun kita melewatinya, kita punya makna yang berbeda. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Obed Reinhard Siregar, calon pendeta dari GKI untuk periode saat ini, begitu ya. Nah, kita bersama-sama dengan Kak Obed akan membahas tentang rangkaian masa Prapaskah, masa Paskah dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga masa Paskah itu sendiri. Baik Kak Obed, kita mulai dari Kamis Putih nih gitu ya. Di periode yang lalu atau di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang Rabu Abu, kemudian masa Prapaskah, dan segala pernak-pernik tentang puasanya itu sendiri yang biasa jemaat lakukan di masa-masa itu. Nah, kita tiba di Kamis Putih atau mungkin yang biasanya secara ibadah itu disebut sebagai malam Getsemani gitu ya. Kita mengingat Kristus yang berdoa di malam dekat Getsemani pada waktu itu ya. Nah, boleh diceritakan Kak Obed, apa sih kenapa kita harus mengingat kembali masa-masa penderitaan Kristus ini? Kan sebenarnya kalau kita bicara hari besarnya itu di Jumat Agungnya tuh itu. Kenapa kita perlu ada tambahan ya? Satu hari lagi sebelum Jumat Agung itu untuk ya merenungkan apa masa-masa terakhir Kristus itu ya sebelum meninggalnya di dunia gitu. Oke, iya terima kasih Ko Sastra. Eh, kita mulai dari istilah dulu ya. Oke. Kamis Putih ini sebenarnya bukan istilah yang lazim pada tradisi gereja awalnya karena sebenarnya mereka akan lebih cenderung menyebutnya sebagai Kamis Suci. Oh, Gitu, oke. bukan Kamis Putih begitu ya. Suci kemudian diidentikan dengan warna putih, itu sebabnya kemudian gereja abad sekarang menyebutnya itu sebagai Kamis Kamis Putih. Putih. Walaupun dengan demikian, warna liturgi tetap masih menggunakan warna ungu. Nah, jadi tidak putih begitu ya. Ini Oke. beberapa apa ya asumsi yang mungkin miss ya ketika kita mendengar nama Kamis Putih maka dress code-nya biasanya Oh putih, putih itu. warnanya Ternyata putih. ungu ya Ternyata sebenarnya. ungu. Karena apa? Karena kita masih ada dalam masa sengsara. Dalam tradisi liturgi, putih itu melambangkan kemenangan, melambangkan kemuliaan. Sementara kalau kita melihat urutan kronologis, Kamis Putih belum tiba pada saat kita merayakan kemenangan Kristus, Ya, gitu ya, kan? Kita masih bergumul dengan penderitaan Kristus, ya. gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok kita perlu menambahkan Kamis Putih, begitu ya? Karena dalam tradisi gereja sebenarnya perayaan Paskah itu kan adalah sebuah kronologi, begitu ya? Kronologi dari satu momen ke momen lainnya yang memang secara khusus diberikan highlight dalam kisah-kisah di Alkitab, begitu ya. Termasuk salah satunya adalah kisah Malam Getsemani. Malam Getsemani ini menjadi penting karena nanti ini menjadi pijakan bukan hanya pada gerak pada Jumat Agung, Sabtu Sunyi, tapi juga gerak pada teologi sakramen. Kalau kita ingat perjamuan kudus, kita akan selalu mendengar dalam tradisi gereja kita begitu setidaknya ya. Ada liturgi anamnesis namanya, mengingat kembali. Dan apa yang diingat? Yang diingat justru adalah perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama Oke. dengan ke-12 para muridnya. Ya. Jadi perjamuan kudus yang kita kerjakan itu di setiap ibadah minggu atau di hari-hari tertentu, Ya. itu sebenarnya adalah mengingat tradisi Kamis Putih itu Oke. gitu di satu sisi itu. Tapi nanti
kalau kita nanti bicara soal Paskah ada pergeseran juga teologinya gitu ya. Tapi kenapa Kamis Putih ini penting? Karena memang disinilah mulai titik berangkat teologi kita. Bicara soal perjamuan kudus. Kudus, ya. Juga ini menjadi masa dalam, jadi sebenarnya kalau kita baca judulnya kan Kamis Putih hingga Paskah. Sebenarnya ini disebut sebagai Minggu Suci. Minggu Suci itu justru dimulai dari Minggu Palma gitu ya. Prapaskah 6 ada Minggu Suci karena satu minggu terakhir kehidupan Yesus, di situ dia betul-betul menunjukkan keteladanan sebagai seorang tuan yang merendah, yang mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kalau kita ingat kesaksian dari Filipi ya, gitu, mengambil peran sebagai seorang hamba. Dan itu terwujud di mana? Justru di Kamis Putih. Gitu. Jadi Kamis Putih itu sebenarnya ada 3 hal yang biasanya dirayakan menurut tradisi gereja. Yang pertama adalah perjamuan malam terakhir, yang kedua adalah pembasuhan kaki, yang ketiga adalah malam Getsemani. Malam Getsemani ini dalam istilah liturgis disebut sebagai Tenebrae. Tenebrae. Tenebrae tulisannya, bacanya Tenebrae begitu. Tenebrae ini adalah salah satu ritual yang mengingat malam Getsemani itu sendiri ketika Yesus ditangkap. Ritual berdoanya itu yang disebut dengan Tenebrae. Tenebrae ini adalah ritual mengosongkan segala simbol yang ada di dalam gedung gereja. Kita mengingat, kalau kita mengingat kisah Yesus ditangkap, Yesus kan dibawa pergi ya. Yesus dibawa pergi oleh para prajurit Roma pada waktu itu ke suatu tempat yang kemudian kita tahu itu tempatnya pengadilan begitu kan. Tapi intinya Yesus hilang dari Taman Getsemani. Tenebrae mencoba menghadirkan gitu ya, menghadirkan situasi semacam itu sehingga dalam malam Getsemani atau Kamis Putih itu salah satu ritual yang biasanya juga dikerjakan oleh gereja-gereja adalah mengosongkan semua simbol. Simbolnya nggak ada sama sekali, simbol dibawa keluar. Jika ada simbol yang tidak bisa dibawa keluar, dia akan ditutup dengan kain hitam atau kain ungu gitu. Jadi contoh misalnya kalau kita melihat di gereja kita GKI Ngagel itu kan ada Alkitab, ada bejana perjamuan, ada peralatan sakramen perjamuan gitu ya. Ada bejana baptisan, ada bunga juga dalam simbol-simbol gitu. Di malam Kamis Putih kita bisa mengeluarkan itu semua sebagai sebuah simbol. Rekaman sebelumnya Pak WP sudah banyak bicara soal simbol ya. Sebagai sebuah simbol tentang bahwa Kristus pun dibawa pergi begitu ya. Kristus tidak ada bersama dengan murid-muridnya. Kristus hilang gitu ya. Dan seketika itu yang terjadi kan murid-muridnya kacau gitu ya. Terdistract karena sang guru pergi. Nah, Tenebrae itu seperti itu. Gitu. Apakah itu termasuk dengan salibnya itu Kak? Salib juga kalau ditutup. Dalam tradisi liturgi ditutup dengan kain hitam begitu. Beberapa gereja Katolik misalnya mereka punya simbol patung itu pun ditutup dengan kain hitam gitu. Jadi sama sekali meniadakan simbol. Dan ini nanti berefek pada Jumat Agung juga. Gitu. Nah, apakah ini kan kayak tiga event ya yang diingat tadi ya, Tenebrae tadi yang pertama, kemudian Yesus membasuh kaki dan juga perjamuan akhir. Apakah 3 ini punya makna sendiri-sendiri atau ketiganya ini menjadi satu kesatuan makna khusus gitu Kak Obed? Ya, jadi kalau dilihat secara teologis memang mereka punya pemaknaan masing-masing begitu ya. Perjamuan kudus itu mengingatkan pada pengorbanan Kristus, lalu yang kedua? Pembasuhan kaki itu mengingatkan pada simbol kerendahan hati. Dan Tenebrae atau malam Getsemani itu mengingatkan pada ketiadaan Kristus, ketidakhadiran Kristus di tengah para murid yang mengakibatkan murid kacau begitu hidupnya. Tapi kalau sebenarnya kita mau tarik garis atau tarik benang merahnya, kita menemukan sesuatu di dalam itu. Di dalam itu kita menemukan bahwa ternyata penderitaan Kristus yang dialami oleh Kristus sendiri yang justru dimulai dari ketika sebelumnya kan Yesus sudah mulai ya mengalami penderitaan kecil-kecilan gitu ya. Ingin dibunuh lah karena ada berita tentang pembebasan dan lain sebagainya begitu. Ternyata
tiga hal ini tuh merangkum satu pesan utama yang menjadi inti dari Kamis Putih. Yaitu kesediaan untuk belajar mencintai dalam kerendahan sekalipun ketiadaan sosok yang kita cintai itu. Oh wow. Nah ini jadi Oke. berhubung besok Valentine nih ya, sesuai Iya, dengan tanggal iya rekaman juga ini ya. ya. Gitu. Oke. Jadi inti Kamis Putih sebenarnya ingin menekankan satu hal, yaitu menekankan cinta. Cinta Kristus sekalipun dia hilang gitu ya. Iya, iya. Tapi ternyata dia meminta para muridnya mengingat cintanya lewat dua tindakan itu, yaitu tindakan membasuh kaki Iya. dan tindakan perjamuan malam terakhir. Kalau kita ingat formula dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku, ya. begitu kan. Jadi Yesus hendak mengajarkan kepada mereka, kalaupun aku tidak bersama-sama denganmu, lakukan itu sebagai tanda cintaku bersama-sama denganmu senantiasa. Wow. Secara fisik aku nggak ada nih, Iya, gitu iya. kan. Aku nggak ada, tapi cintaku bersama denganmu. Nah ini kan menjadi sesuatu yang menarik nih dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa mengalami kehadiran fisik Kristus, Yesus yes, gitu ya. betul. Yesus sudah naik ke sorga sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi malam Kamis Putih mengingatkan pada kita, ketiadaan Kristus di dunia tidak berarti ketiadaan cinta. Ketiadaan Kristus di dunia tidak berarti membuat kemudian hidup kita kacau balau seperti para murid. Iya. Karena apa? Karena Yesus sudah mengingatkan dua peristiwa sebelumnya. Mengingat Kristus lewat perjamuan kudus dan mengingat Kristus lewat upaya saling melayani. Satu sama lain, pembasuhan kaki itu. Iya. Jadi kalau mau diringkas, apa spiritualitas Kamis Putih? Spiritualitas cinta. Wow. Cinta sekalipun kita tak melihat sosoknya. Iya. Jadi ini saya dalam benak saya ini seperti cinta yang bertumbuh semakin dewasa gitu ya. Ketika ada Kristus itu kan kayak seakan-akan sumbernya itu dekat nih sama kita gitu ya. Betul. Kita merasakan mujizatnya, kita merasakan pengajarannya secara langsung. Tapi ada kalanya memang di dalam kehidupan kita seakan-akan Allah itu jauh gitu ya. Di dalam penderitaan kita, di dalam tanda tanya kita. Tetapi di saat kehidupan kita sedang seperti itu pun, jangan berhenti untuk mengasihi sesama. Iya. Sebagai tanda kita tetap mengingat kasih Kristus. Betul. Dan kasih Kristus itu tetap hidup, tetap hadir bersama-sama dengan kita meski sosoknya secara fisik tidak ada gitu ya. bersama-sama. Ya, saya jadi teringat begini Ko Sastra. Dalam tradisi spiritualitas ada dua istilah yang biasanya disebut kalau kita bicara soal Kristus. Ada yang menyebutnya sebagai Deus Presens gitu ya, Allah yang hadir. Allah yang hadir itu kalau kita butuh sesuatu, kita berdoa tiba-tiba langsung dijawab. Iya. Ada sesuatu yang menurut kita, wah ini mukjizat nih. Iya. Orang mungkin akan biasa aja kalau punya pengalaman itu gitu ya. Iya. Tapi ada istilah lain yang menarik, yaitu Deus Absconditus. Wow. Allah yang bersembunyi. Oke. Kita berdoa, tapi kita nggak kunjung dapat nih yang kita doakan. Kita berharap sesuatu, tapi seolah-olah Tuhan kayak nggak memperhatikan kita. Kita tidak didengarkan, Tuhan betul-betul bersembunyi gitu. Nah justru iman yang matang adalah iman yang tetap berani mencintai Tuhan sekalipun kita nggak merasakan. Iya. Apa yang kita harapkan itu terjadi, begitu ya. Apa yang kita harapkan dan kita doakan itu nyata gitu. Nah, malam Kamis Putih itu mengingatkan Deus Absconditus ini. Oke. Tuhan seolah-olah kan bersembunyi gitu. Para murid gagal menangkap pesan bahwa ingat pada Kristus lewat perjamuan kudus dan ingat untuk saling melayani. Karena kalau kita baca dalam kesaksian kitab suci, ketika Yesus ditangkap para murid pergi kabur kan? Iya. Yang tadinya Ketakutan, satu segala macam, gitu ya, yang tadinya satu sebagai satu komunitas murid Kristus, ketika ada goncangan mereka kabur. Padahal sebelumnya Yesus baru mengingatkan saling mengasihi, saling melayani gitu. Nah, Kamis Putih mengingatkan itu pada kita. Jadi ada goncangan, ada sesuatu yang menurut kita kok Tuhan tidak bekerja dalam pandangan kita. Ingat dua hal tadi, mengingat Kristus dengan karyanya, tapi juga mengingat untuk menjaga kesatuan, saling mengasihi sebagai murid Kristus.
Oke, wow ini sesuatu yang baru sih buat saya ya. Biasanya kita merenungkan tentang membasuh kaki, melayani sesama, atau mungkin Kristus yang merendahkan diri gitu. Tetapi ketika ini digabung menjadi satu ternyata ada suatu makna yang lebih dalam, Ya, lebih dan lebih lebih holistik mendasar gitu ya. ya begitu ya, lebih utuh begitu. Oke, kita melangkah maju Kak selain dari Oke, Kamis Putih ketika dengan makna itu kemudian berlanjut ke Jumat Jumat Agung Agung. begitu ya. Ini sepertinya tadi Kak Obed sedang menyampaikan ini ada sesuatu koneksi yang nggak bisa terlepaskan nih Iya, antara Kamis Putih dengan Absconditus itu iya, ya Deus Absconditus itu kemudian masuk ke Jumat Agung Kak Obed iya. silakan. Kalau kita melihat, saya omong pertama dari tradisi liturginya. Mm-mm. Kalau tadi tenebrae itu semua simbol dihilangkan, Iya, maka lazimnya memang dalam ibadah Jumat Agung kita tidak menggunakan simbol apapun, iya. gitu ya. Oh oke, Bahkan termasuk dekorasi kita tidak perlu pakai. iya. Karena apa? Karena kita tidak sedang merayakan Kristus. Kita sedang meratap kematian Kristus. Gitu. Oke. Dan simbol kalau kita mengingat teologi simbol, simbol kan bicara soal realitas yang lebih besar dari simbol Betul, itu sendiri, betul. gitu. Dan ketika Kristus mati maka tidak ada realitas yang bisa diceritakan. Itu sebabnya simbol hilang semuanya, begitu ya. Nah, nanti dalam percakapan teologi, liturgi, bahkan itu nanti mempercakapkan apakah perjamuan kudus akan dilakukan lebih baik di Jumat Agung atau di Paskah, begitu. Oh Ada wow. Ah, percakapan-percakapan semacam itu sebenarnya dalam apa ya, diskusi yang lebih serius gitu tentang teologi dan Jumat Agung. Tapi baiklah, bagi saya kita tidak perlu sampai ke sana, tapi ada satu poin penting yang menurut saya ketika kita bicara soal Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah momen di mana kita betul-betul merasa Tuhan itu tidak ada. Bahkan Yesus sendiri disalib mengatakan, dia mengutip Mazmur 22 betul, bukan? betul. Ya Allahku mengapa engkau meninggalkan Tinggalkan aku? aku. Deus absconditus banget tuh Oke. teologinya gitu ya. Tuhan seolah-olah tidak ada Ya, di pihak Kristus gitu ya, kan. ya. Tuhan seolah-olah tidak peduli pada apa yang dialami oleh Kristus. Jumat Agung menunjukkan satu hal penting sebenarnya pada kita. Tanpa Tuhan kita rapuh sekali. Gitu. Ketiadaan Tuhan membuat kita sebenarnya kita nggak punya makna hidup. Begitu. Dan Jumat Agung memperlihatkan itu. Nah, kalau kita bicara uh, uh, fenomena atau peristiwa penyaliban itu kan menjadi peristiwa yang memorable ya bagi orang percaya, Betul, begitu ya. betul. Kenapa sih Tuhan harus disalib begitu Nah, ya? betul. Kenapa Yesus harus disalib? Jawabannya kalau secara historis ya karena memang waktu itu penyaliban adalah hukuman yang Terberat. paling berat Iya, begitu ya, iya. dan penghinaan juga. Penghinaan, ya. Penghinaan karena Yesus itu bukan orang Romawi. Iya. Dia orang Yahudi tapi Oke. dia harus dihukum dengan tradisi hukum ala Romawi. Penghinaan sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita melihat, kita mau menarik dan menemukan nilai spiritual, nilai teologisnya, kita melihat bahwa justru salib itu menunjukkan keberpihakan Kristus pada orang-orang yang rapuh kayak kita ini. Orang-orang yang sebenarnya terhina gitu. Orang-orang yang sebenarnya nggak layak untuk melanjutkan hidup. Salib menjadi simbol bahwa Kristus bersedia merapuh kalau istilahnya. Merapuh. Merapuh Iya. bersama dengan kita. Iya, iya. Dia yang adalah Tuhan menyuarakan ratapan kita ketika kita merasakan seolah-olah nggak ada Tuhan. Itu Iya. sebabnya dia mengutip Mazmur 22 itu. Kan itu menjadi jeritan kita sebenarnya. Ketika Iya. dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dalam keberdosaan kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Iya, iya. Kita hanya bisa berseru, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Wow. Oke. Hidup kita begitu. Tapi peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita mungkin punya pergumulan tentang ditinggalkan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Kristus, anak tunggal Bapa itu justru hadir dan merapuh bersama kita. Jadi sebenarnya kita tidak ditinggalkan. Gitu. Kita ditemani dalam kerapuhan kita, dalam kelemahan kita, dalam situasi yang bagi kita kayak nggak ada harapan lagi. Iya. Dan memang harus berujung pada kematian.
Dan Begitu, Ko. disitulah Kristus hadir. Gitu ya. Disitulah Kristus hadir. Jadi Kristus, peristiwa Jumat Agung mengingatkan Kristus hadir justru dalam titik nadir terendah kita. Wow. Ketika kita merasa Tuhan tidak di pihak kita. Iya. Kristus hadir. Iya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mau membuka ruang untuk merasakan kehadiran itu, Iya, gitu. iya. Atau hanya mau bergumul terus soal kenapa ya kok Tuhan nggak hadir, kenapa kok aku nggak mendapatkan sesuatu yang aku harapkan. Iya. Seringkali kan kita mendefinisikan kehadiran Tuhan kalau apa yang ku mau terjawab, gitu ya. Kalau apa yang ku mau itu terkabulkan. Wah, diberkati, maka Diberkati, Tuhan hadir. maka Tuhan gitu ya. hadir. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kubayangkan dan yang kuinginkan, Tuhan nggak Tuhan nggak hadir. hadir. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan sesuatu yang kontras. Tuhan hadir justru bahkan ketika kita nggak sanggup ngapa-ngapain lagi. Kita hanya bisa Meratap. meratap atas hidup yang rapuh dan berat. Kristus hadir di situ. Oke, wow. Ini saya jadi teringat sih, saudara-saudara ya, satu kata-kata yang merangkum pembicaraan ini. Saya pernah dengar, saya lupa di buku atau di suatu khotbah gitu ya. Yesus rela tertolak sejenak supaya kita diterima Bapa selama-lamanya. Gitu. Atau Yesus rela terpisah sejenak dari Sang Bapa supaya kita ada bersama dengan Bapa selama-lamanya begitu. Dan ternyata jadi spiritualitas ini menjadi spiritualitas yang sangat realistis menurut saya Kak ya. Betul. Jadi kan kita di dalam kehidupan kita ada dinamikanya. Kerapuan sebagai manusia, kita di tengah-tengah dunia yang jatuh ke dalam dosa ini kita berjuang sebaik apapun, kita masih merasakan akibat dari dosa itu. Dan pasti akan di suatu titik tertentu kita akan meratap, aku ini sudah berjuang dengan kehidupan yang baik, tapi kenapa kok aku harus tetap merasakan ini gitu ya. Tapi di saat itu Kristus hadir, merasakan, Kristus mengalami hal yang sama. Bahkan Sang Putra Tunggal Allah itu mengatakan hal yang sepatutnya kita katakan sebenarnya ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu ya. Wow. Nah, kembali kalau secara teologis Kak Obed ya. Kenapa sih harus Kristus mati untuk menebus dosaku gitu. Itu kan ya udahlah, itu kan kita yang berdosa, kita yang menebus gitu. Ya. Kita yang berdosa, kita yang membayar dengan segala macam apa persembahan kita, perbuatan baik kita ya, perbuatan kasih kita. Kenapa kok enggak begitu? Kenapa? Kan kita enggak minta gitu ya. Tapi Kristus memberikan dirinya. Kenapa harus demikian? Ya. Saya ingat pada satu ayat andalan kita orang Kristen ya, Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini mungkin karena sudah terlalu sering, akhirnya kadang-kadang kita mungkin kehilangan makna pada ayat ini begitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita tahu bahwa karya Kristus pertama-tama memang tidak dimulai dari kita. Tapi dimulai dari inisiatif Allah sendiri. Okay. Jadi Allah yang melihat kita bergumul dalam keberdosaan, kelemahan, kerapuhan, kegagalan hidup. Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan kita. Karena kita manusia yang bergumul dengan dosa dan segala macam hal itu mungkin gak punya inisiatif lagi untuk minta sama Tuhan. Udah terlalu nyaman toh dalam hidup yang bergumul dengan dosa. Tapi Tuhan lihat umat yang dicintainya itu tidak ada dalam kondisi yang ideal gitu. Maka inisiatifnya dimulai dari Sang Tuhan, Tuhan kita. Itu ibarat kalau ada seorang orang tua yang melihat anaknya main di lumpur, mungkin senang gitu ya. Melihat anaknya senang main di lumpur, wah sesuatu yang asik nih. Tapi sebagai orang tua kita tahu lumpur tidak sehat. Lumpur tidak baik bagi seorang anak. Orang tua yang berinisiatif menarik anaknya itu dari lumpur itu. Membersihkan dia, mengganti pakaiannya sehingga dia bisa menjadi bersih lagi. Nah, saya rasa analogi ini bisa menggambarkan inisiatif Allah sendiri.
Iya. Dan kenapa sih kok Allah mau berinisiatif? Hmm. Kenapa sih Allah mau repot? Iya, Begitu tanda betul. kutip ya. Repot, bukankah sebenarnya kalau kita mengingat kisah di perjanjian lama, Tuhan bisa musnahkan semua, Nah, buat itu lagi dia. yang baru. Iya, iya, Begitu iya. kan? Musnahkan semua, buat lagi yang baru. Tapi kita mengingat Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Balik-balik lagi cinta. Cinta yang tadi sudah mulai kita ingat dari peristiwa Kamis Putih, mewujud di Jumat Agung ini lewat pengorbanan Kristus. Jadi cinta apa yang kita ingat di Kamis Putih? Klimaksnya ada di Jumat Agung. Wow. Cinta yang tanpa syarat itu. Cinta yang Cinta tanpa yang syarat. membuat Ya, ya. Allah mau masuk ke lumpur itu, mengambil pribadi yang dikasihinya, Ya. keluar dari lumpur itu dan membersihkannya. Iya. Justru karena Kristus itu mengasihi kita tanpa syarat, maka di Kamis Putih itu sebenarnya dicontohkan begitu ya. Ya. Ya, kasihilah sesamamu tanpa syarat, Syarat, begitu ya. betul. Seakan-akan ketika ya aku mau mengasihi sesamaku ketika saya bisa menerima kasih dari Kristus dong, begitu ya. Tapi justru Kamis Putih itu kita diingatkan bahwa ketika Kristus itu, ketika Allah itu tampak atau seakan-akan menyembunyikan diri, ya disitulah kita justru hadir untuk sesama kita gitu ya. Menjadi wakil Allah. Wow, Kristus kecil kan. wow. Kalau kita sebut diri kita Kristen kan, Kristen itu sebenarnya artinya Kristus Kristus kecil kecil, gitu ya. iya, Kita jadi iya. Kristus kecil nih bagi orang lain. Ya sebenarnya betapa terhormatnya Posisi kita. itu ya Kak ya. Jadi saya juga tertarik tentang inisiatif Allah itu Kak Obed ya. Jadi saya ngelihat jadi kayak bukan hanya si umatnya ini ada di dalam kondisi tidak ideal gitu ya. Bahkan mereka nggak tahu bahwa mereka itu tidak ideal gitu Iya, ya. betul. Mereka itu nggak tahu yang ideal itu yang seperti Seperti apa. apa, iya. Ya karena itu kan di liriknya Amazing Grace itu kan I was blind but now I see begitu. Justru how can we see, bagaimana kita bisa melihat yang benar, bagaimana kita bisa sadar bahwa ini tuh salah dan ada yang benar, itu justru karena inisiatif Allah itu yang menunjukkan dirinya, loh ini loh yang benar, ini kasihku, Menyingkapkan gitu ya. menyingkapkan dengan karya Roh Kudus begitu ya.